Pernah nggak sih kamu ngerasa malas banget, tapi nggak tahu kenapa? Kamu bangun pagi, ada banyak hal yang harus dikerjakan, tapi rasanya berat banget buat mulai. Bahkan hal sederhana seperti bangun dari tempat tidur aja kayak jadi perjuangan tersendiri. Aku sering banget ngalamin itu. Malas, terkadang malas itu datang tanpa permisi, tiba-tiba saja, tanpa alasan yang jelas. Dia menyelimuti kita. Aku pikir rasa malas ini seperti kabut. Kamu gak bisa lihat apa-apa di sekitarmu. Semua hal yang kamu harus lakukan seolah-olah tertutup kabut tebal. Kamu tahu apa yang ada di luar sana, tapi kamu gak bisa ngerasain pentingnya. Gak ada motivasi buat melangkah. Yang lucu adalah, kadang aku sadar kalau aku malas, tapi bukannya berusaha ngelawan, aku malah menerima malas itu dengan sukarela. Gak apa-apa, ngerjainnya nanti aja. Pernah gak kamu kayak gitu juga? Kita tahu kita harus bertindak, tapi malah menunda-nunda. Dan semakin kita menunda, semakin rasa malas itu tumbuh. Tapi kenapa sih rasa malas itu bisa ada? Apa malas itu tanda kalau kita butuh istirahat? Atau justru tanda kalau kita takut menghadapi sesuatu yang lebih besar? Kadang aku berpikir, mungkin rasa malas itu muncul karena kita menghindari sesuatu. Ada tanggung jawab, ada tugas, tapi rasa malas itu jadi benteng antara kita dan hal-hal yang bikin kita cemas. Misalnya nih, kalau aku lagi nunda-nunda ngerjain tugas, bisa jadi bukan karena aku benar-benar malas, tapi karena aku takut gagal. Aku takut hasilnya gak sesuai harapan. Takut kalau aku gak cukup baik. Dan akhirnya, rasa malas itu jadi alasan. Nanti aja deh, biar bisa ngerjain lebih baik. Padahal, semakin lama aku menunda, semakin berat rasanya. Aku juga sadar, malas itu sering datang ketika kita gak punya arah yang jelas. Coba deh bayangin, kalau kita punya tujuan yang kuat, biasanya kita langsung semangat kan? Tapi saat kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, ya akhirnya kita jadi malas. Rasanya seperti, buat apa sih aku ngelakuin ini semua? Ada perasaan kosong yang bikin kita ngerasa nggak ada gunanya untuk bergerak. Dan mungkin rasa malas itu sebenarnya adalah pertanda kalau kita butuh berhenti sejenak, merenung, dan bertanya sama diri kita sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa untuk benar-benar memahami tujuan kita. Kita cuma bergerak otomatis, mengikuti alur tanpa mikirin kenapa. Tapi di sisi lain, aku juga belajar kalau malas itu nggak bisa dibiarkan terus-terusan. Kita nggak bisa nunggu sampai rasa malas itu hilang sendiri. Kalau kita nunggu, bisa-bisa kita nggak ngapa-ngapain seumur hidup. Kadang, kita harus paksa diri kita buat mulai. Cuma mulai. Nggak perlu langsung sempurna, nggak perlu langsung besar. Mulai dari langkah kecil aja. Aku pernah baca, katanya, cara terbaik ngelawan rasa malas itu dengan bikin progres yang kecil, tapi konsisten. Misalnya, aku pernah merasa malas banget buat olahraga. Setiap kali mau mulai, aku selalu ngerasa, nanti aja. Tapi akhirnya, aku paksa diri untuk cuma jalan kaki 10 menit aja. Ternyata, setelah mulai, rasa malas itu perlahan hilang. Kadang kita cuma perlu gerakan kecil untuk ngebuka pintu energi itu lagi. Aku juga sadar, kalau dibalik rasa malas, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang diri sendiri. Malas itu bukan musuh. Dia adalah sinyal. Sinyal kalau mungkin ada sesuatu yang salah dalam cara kita melihat dunia atau diri kita sendiri. Mungkin kita perlu lebih banyak istirahat. Mungkin kita perlu lebih jujur sama diri kita tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan yang paling penting,
Kita harus bisa berdamai dengan rasa malas. Bukannya melawan atau membencinya, tapi memahami. Kita harus tahu kapan harus memberi diri kita istirahat dan kapan harus mendorong diri kita untuk bergerak. Pada akhirnya, rasa malas itu wajar. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi yang membuat perbedaan adalah bagaimana kita meresponnya. Apakah kita membiarkan rasa malas itu menguasai kita, atau kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk refleksi, belajar, dan tumbuh. Jadi, mulai sekarang, kalau aku merasa malas lagi, aku akan ingat bahwa mungkin tubuh dan pikiran aku sedang butuh perhatian. Aku akan mencoba lebih memahami kenapa aku merasa seperti itu. Dan yang paling penting, aku akan mencoba untuk tetap bergerak, meskipun hanya satu langkah kecil. Karena, seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Mungkin sekarang kita masih malas, tapi siapa tahu, satu langkah kecil itu bisa membuka jalan yang lebih besar buat kita ke depannya.